It's a voicemail unlike anything you've ever heard before. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita melihat 10 orang yang hilang dan meninggalkan rekaman yang menyeramkan. Yes, I'm in the middle of the field. The state just pushed some guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here that got taken to the woods. Please hurry. 1 minute, this young man was a grainy image on a surveillance video. The next minute, he was gone. And police are baffled. So my absolute plea is somebody in the public does know something. They need to give the police that information so that the police have got somewhere to start looking for Corey. Di daftar ini, kita akan memeriksa kasus orang-orang yang meninggalkan foto, video, rekaman audio, atau penampilan menyeramkan di CCTV. Pada dasarnya, setiap bukti yang terdokumentasi. Apa kamu tahu kasus yang serupa? Pastikan memberitahu kami di kolom komentar. Nomor 10, Lars Mittang. Kasus Lars Mittang sangat misterius dan mengerikan. Pria Jerman berusia 28 tahun sedang berlibur di Bulgaria. Dan dia terlibat pertengkaran fisik karena beberapa orang karena sepak bola. Mittang menderita gedang telinga yang pecah dan membuatnya nggak bisa terbang pulang. Di airport, dia mulai bertindak aneh. Perilakunya yang aneh terekam di CCTV. Dia dilaporkan menelepon ibunya dan memberitahunya bahwa ada 4 orang ingin membunuhnya. Mittang terakhir kali terlihat di CCTV saat melarikan diri dari Bandara Varna dan berlari ke lapangan terdekat. Sejak saat itu dia tidak pernah terlihat atau terdengar dan keberadaannya masih misteri. Nomor 9, Brendan Lawson. Malam 9 Agustus 2013, Brendan Lawson bertengkar dengan pasangannya, Ladessa Lofton, dan meninggalkan rumah sebelum tengah malam. Setelah itu, dia menelepon saudaranya, Kyle, mengatakan bahwa dia diusir keluar kota dan kehabisan bensin. Kyle khawatir kakaknya yang terlibat narkoba sebenarnya berhalusinasi. Tapi Lawson menelepon 911 dengan cara menakutkan. Dia bilang dia dikejar ke hutan. Yes, I'm in the middle of the field. The state just pushed some guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here that got taken to the woods. Please hurry. Ketika Kyle dan polisi tiba, truk Brandon ditinggalkan. Pacar Kyle, Audrey, dilaporkan menerima telepon dari Brandon yang mengatakan bahwa dia baru saja di jalan dan berdarah. Tapi dia tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Nomor 8, Corey McKeek. Pada 23 September 2016, juru tembak resemen RAF Corey McKeek pergi minum-minum dengan beberapa temannya di Suffolk, Inggris. Jam setengah 4 keesokan paginya, McKeek terlihat di CCTV memasuki cul-de-sac di Brentgovel Street, sebuah area yang berisi banyak tempat sampah, dan dia tidak pernah muncul dari cul-de-sac itu. McKeek gagal melapor untuk bekerja pada Senin berikutnya. Memicu ada laporan kasus orang hilang. Ponselnya akhirnya dilacak ke tempat pembuangan sampah. Meskipun pencarian ekstensif dilakukan, nggak ada yang ditemukan. Teori yang berlaku adalah bahwa McKeek yang mabuk tertidur di dalam tempat sampah dan tertabrak truk sampah. Jenazahnya mungkin tidak sengaja dibakar di TPA. Tapi teori ini diperdebatkan oleh banyak orang, termasuk ibunya McKeek. So my absolute plea is somebody in the public does know something. They need to give the police that information so that the police have got somewhere to start looking for Corey. Nomor 7, Claudia Lawrence. Pada malam 18 Maret 2009, Lawrence kembali ke rumah dari kerja dan mengirim SMS ke seorang teman di pukul 8.23 malam. Ini menjadi kabar terakhir darinya. All of a sudden, she wasn't there. It eats into you, literally eats into you all the time. And that's the not knowing what's happened. And it carries on and on and on and on. Rekaman CCTV menunjukkan Ford Focus berwarna terang melaju di jalan pada pagi hari tanggal 19 Maret dan sempat berhenti di luar rumah Lawrence. Kasusnya diabaikan hingga 2013 ketika unit kejahatan besar baru dibuka. Unit tersebut baru memulai pencariannya. It was a good feeling that you had very experienced officers going over the whole thing again. Mereka menemukan bahwa ponsel Lawrence secara misterius dimatikan sehari setelah dia menghilang, dan sidik jari tak dikenal ditemukan di rumahnya. I think we're encouraged by the fact that something is happening after a rather long period of nothing happening. But the police have got a lot of work to do. They've been doing a lot of work, and that's good news. Beberapa orang telah ditangkap karena dicurigai melakukan pembunuhan, tapi karena kurangnya bukti dan kerjasama dari para saksi, sehingga tidak ada yang ditahan. Nomor 6, Amber Tuccaro. Manusia berusia 20 tahun dari Mikisew Cree First Nation di Alberta ini terakhir kali terlihat di luar Edmonton pada 18 Agustus 2010.
Dia mendapat tumpangan ke Edmonton oleh seorang pria tak dikenal dan tak pernah terlihat lagi. 2 tahun setelah hilang, ada rekaman handphone tentang Tuccaro berbicara dengan pria itu. Dan dia dapat didengar dengan tegas mempertanyakan arah dan tujuan pria itu. You better not be taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Hey. Yo, we're not going into the city, are we? No, we're not. 4 hari setelah rekaman dirilis, polisi menemukan tengkorak Tuccaro di ladang petani. And their search for the voice intensified. RCMP say they've received hundreds of tips, but the identity of the man behind the voice remains a mystery. Pekerjaan investigasi di balik hilangnya dia mendapat banyak kritik, dan kepolisian Alberta bahkan meminta maaf kepada keluarga Tuccaro. Permintaan maaf itu ditolak dengan keras. I fully acknowledge that in the early days of our investigation into Amber's disappearance, that it required a better sense of urgency and care. Nomor 5, Kenny Fitch. Di tahun 2014, pendaki Kenny Fitch meninggalkan komentar di video YouTube di mana dia menjelaskan menemukan gua berbentuk M yang menyeramkan dan melarikan diri dengan ketakutan. And something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. Para komentator YouTube mendorong Fitch untuk kembali dan mendokumentasikan pengalamannya. Dan ketika dia kembali, dia gagal menemukan gua itu. Tapi dia menemukan lubang tambang yang ditinggalkan. It goes way, way, way down in there. Let me see if I can... that's pretty far. Penonton yang kecewa mendesak Fitch untuk mencoba lagi. Dia berangkat sekali lagi, tapi tak pernah kembali. Ponselnya ditemukan di luar tambang yang terekam dalam video sebelumnya. Seorang wanita yang mengaku sebagai pacarnya kemudian mengomentari video tersebut, menyatakan bahwa Fitch telah melakukan bunuh diri dan meninggalkan teleponnya agar tidak terlacak. And that is it. So see you later, tortoise. Nomor 4, Trevor Deely. Pada 7 Desember 2000, pekerja IT berusia 22 tahun Trevor Deely menghadiri pesta Natal di sebuah klub malam di Dublin. So as he left the club, Trevor was in control of himself. The question is, did he come across someone later who was to become instrumental in his disappearance? Deely meninggalkan klub pada pukul 3.25 pagi dan berhenti di tempat kerja, di mana dia berbicara sebentar dengan seorang pria misterius. So who is he? And is it possible he followed Trevor after this? Even in this grainy state, this footage may hold the key to unlocking the mystery of what happened to Trevor. Pukul 4 setelah pulang kerja, Deely terlihat berjalan pulang melalui rekaman CCTV dengan seorang pria berbaju hitam mengikuti sekitar 30 detik di belakang. It's this man here I believe we should be focusing on. Captured on camera less than 30 seconds after Trevor. Is he the same man Trevor met outside his office minutes earlier? Polisi percaya bahwa ini adalah orang yang sama yang berbicara dengan Deely. Sayangnya itu adalah rekaman terakhir Deely yang diketahui, dan kasusnya diabaikan. Pria itu tetap tidak dikenal, dan gak ada yang tahu apa yang dibicarakan atau mengapa Deely tampaknya diikuti. Nomor 3, Brian Shaffer. Di tahun 2006, Shaffer adalah seorang mahasiswa kedokteran di Ohio State. Pada malam tanggal 31 Maret, Shaffer dan temannya William Florence pergi ke bar untuk merayakan liburan musim semi. Namun suatu malam, Shaffer menghilang. 1 minute, this young man was a grainy image on a surveillance video. The next minute, he was gone. And police are baffled. Polisi melihat rekaman CCTV di luar Aglituna Saluna yang menunjukkan Shaffer sedang berbicara dengan 2 wanita. Dia meninggalkan mereka dan berjalan menuju bar, tapi tak terlihat pernah pulang. We seen Brian go back off the camera and were unable to locate him leaving the building. Every exit is covered by a camera. Brian is never caught on camera leaving the bar. Ini satu-satunya pintu masuk dan keluar yang dapat diakses publik. Membuat para penyelidik bingung. Mungkin kamera yang bergerak terus-menerus dan yang dioperasikan secara manual luput dari perhatiannya. William Florence menolak untuk mengikuti tes pendeteksi kebohongan, membuat orang-orang yang dekat dengan Shaffer mencurigai keterlibatannya. Beberapa percaya bahwa Shaffer sudah mati. Ada juga yang berpikir dia hidup dengan identitas baru. Foul play has never been ruled out, nor has the fact that Brian maybe just took off. The stresses of life, med school, and losing a mother to cancer. Nomor 2, Henry McCabe. Pada pagi hari 7 September 2015, Corinne McCabe menerima pesan suara yang mengerikan dari suaminya Henry. Ini menampilkan apa yang terdengar seperti geraman mengancam dan teriakan manusia, dan ada suara terdengar yang mengatakan hentikan. Lalu Henry McCabe dinyatakan sebagai orang hilang.
Orang terakhir yang melihatnya hidup-hidup mengatakan kepada penyelidik bahwa dia menurunkan McCabe di sebuah toko serba ada setelah pesta malam. McCabe tetap hilang selama lebih dari 2 bulan, sampai tubuhnya ditemukan di danau sekitar 6 mil dari toko itu. Hal yang aneh adalah pemeriksa medis tidak menemukan luka yang terlihat di tubuh McCabe, membuat banyak orang mempertanyakan sumber dan alasan suara menakutkan yang ditangkap di pesan suara. I try to picture where he was, what it might have been like. What circumstances would have made him sound like that? Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk subscribe dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi video kami. Bisa untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Jika kamu punya handphone, pastikan masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Chris Kremers dan Lezana Vroon. Kedua pelajar muda Belanda ini berangkat mendaki gunung di Panama pada tanggal 1 April 2014. Bersama mereka ada seekor anjing milik pemilik restoran yang ternyata teman mereka, tapi anjing itu kembali sendirian. 10 minggu kemudian, tas milik Vroon ditemukan di tepi sungai dengan kamera dan kedua ponsel milik mereka. Keduanya mencoba menelepon layanan darurat di hari pertama pendakian. Beberapa hari kemudian, ponsel Vroon mati dan seseorang memasukkan kode PIN palsu ke ponsel Kramer dan mereka masih berusaha untuk memanggil layanan darurat. Kameranya berisi foto-foto pendakian mereka, tapi juga ada 90 foto flash yang diambil saat subuh di tanggal 8 April yang menampilkan bagian belakang kepala Kremers. Sayangnya, tulang perempuan itu kemudian ditemukan berserakan di sepanjang tepi sungai. Itu tetap menjadi misteri yang tragis dan membingungkan hingga hari ini. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Beritahu kami di komentar. Dan kalau kamu suka lagu ini, yuk cek video musiknya di sini.